Halo, gua atas video nih, long time no see. Hampir 2 tahun juga gua nggak pernah buat video, lebih ke waktu sih ya. Kemarin sempat buat video cuman nggak diupload aja. Tapi di video ini aku pengen angkat cerita dari kawanku karena dia lagi mengalami ya soal percintaan gitu. Kayak aku mikirnya aku sebagai kawan dan aku sebagai orang yang buat konten, kukira aku mau nge-share apa yang dia alami gitu. Karena mungkin banyak juga yang dialami orang lain gitu. Yang menjadi part yang paling penting, satu hal yang lengket sampai sekarang, sebenarnya ini cerita udah lama, tapi lengket sama aku. Dia bilang sama aku bahwa waktu itu sakral, waktu itu melebihi apapun. Bahkan di cerita dia ini jadi bukti. Nah, ceritanya gini nih. Jadi dia itu pernah dekat sama seseorang, itu sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Semasa dia sekolah, dia pernah dekat sama cewek itu dan dia memang beneran mau. Masih kecil cuman mikirnya kayak sampai kapanpun dia bakal nunggu si cewek ini gitu. Bahkan dia dekat sama keluarga satu sama lain gitu ya. Banyak orang yang udah tahu cerita orang ini. Karena memang nggak diragukan lagi orang ini sedekat itu udah. Orang-orang bahkan mikirnya ini nggak bakal terpisah karena dari si cewek dia merasa ini adalah pangeranku, dari si cowok ini adalah ratuku. Sehingga si pangeran ini harus menetap di kota lain itu sehingga orang ini berjarak. Sebenarnya ceritanya si ratu ini dia udah ada yang ngelamar. Si pangeran ini sebenarnya dia tahu, cuman dia masih kekeh sama apa yang udah dirasain dari awal gitu. Karena si pangeran masih ngerasa she is the someone. Dia nggak pengen orang lain. Dan sebenarnya si ratu juga gitu ya. Cuman karena mungkin dia merasa dia wanita dan ada tekanan dari adat ataupun culture di daerah dia gitu ya. Makanya sama-sama memaklumi, cuman dari si pangeran ini dia masih sanggup untuk menunggu. Sehingga karena jarak itu yang membuat orang itu jarang berkabar, jarang untuk ngechat, jarang untuk nelpon karena apalagi si pangeran udah tahu ratunya ini udah ada yang ngelamar. Artinya si pangeran udah lebih kayak merelakan gitu. Si pangeran ngerasa mungkin gak bakal etis kalau misalkan di DM ataupun di call oleh si pangeran ke si ratu ini takutnya mengganggu rumah tangga. Bahkan si pangeran dia nggak tahu orang ini udah nikah belum, kemarin acaranya lancar atau enggak. Jadi memang si pangeran nggak tahu apa-apa tentang hubungan orang ini, yang si pangeran tahu sekalipun si ratu ini menjanda, dia pasti bakal tetap mau. Sampai suatu hari si pangeran mulai memberanikan diri untuk nge-DM, minimal untuk menanyakan kabar gitu. Cuman karena si pangeran nggak mau mengganggu tentang rumah tangga orang ini, si pangeran mencoba untuk seformal mungkin sama si ratu. Dan ternyata si ratu nggak jadi nikah sama yang lamar kemarin. Karena ada satu dua hal yang nggak mungkin diceritain. Pas si pangeran tahu mereka nggak jadi nikah, si pangeran di situ merasa bahwa inilah saatnya aku untuk maju kembali. Dan aku sangat-sangat yakin bahwa si ratu masih menunggu aku. Nah, plotnya di sini ketika si pangeran mencoba untuk mendekatkan kembali. Karena si pangeran mikirnya si ratu masih ada perasaan yang sama. Dengan penuh rasa masih berharap, si pangeran bilang ke si ratunya bahwa dia bakal siap seperti apa yang dibilang 5 tahun yang lalu. Si ratu pun mendengarkan dengan excitednya. Si pangeran menceritakan semua tentang hal-hal yang bagus, tentang yang direncanakan dia, tentang apa yang dibuild dia selama ini. Sampai si ratu bilang, aku lagi sama orang lain. Kamu datangnya terlambat karena kemarin aku nungguin kamu, kamu nggak pernah balik. Sekarang aku sama orang lain dan di mana nggak lama lagi kami nikah. Dan sebenarnya kita tahu kisah percintaan di dunia nyata itu nggak bakal sama seperti di film Indosiar ya. Ataupun di film About Time gitu. Yang dimana happy ending. Di setiap film itu banyak yang happy ending. Kalau ini kayak film About Time, kalau kalian pernah nonton, itu dia bisa mengulang waktu dan dia bisa membuat apa yang dia inginkan. Walaupun ada konsekuensinya, hanya saja dia bisa mengontrol itu dengan kembali ke masa lalu dan kemudian membuat happy family. Sayangnya itu cerita nggak berlaku untuk si pangeran kita karena dia harus merelakan yang kedua kalinya. Dia pernah bilang ke aku sekalipun dia menjanda, dia masih tetap menerima si ratu dia itu. Karena dia nggak mikirkan tentang keperawanan dia. Dia memang memikirkan apa yang pernah dipikirkan dia tentang si ratu, first impression tentang si ratu ini terhadap si pangeran gitu ya. Dan pernikahan kecil yang ada di otak si pangeran mungkin itu membuat si pangeran dalam tentang hal itu. Tapi sayangnya ya ceritanya nggak happy ending. Si pangeran mencoba untuk leluasa karena sekarang dia mikirnya di tahun sekarang, di momennya sekarang rasanya nggak mungkin aja untuk aku galau gitu. Dan si pangeran bilang ke aku, dia siap cerita dia ini mau dipublik, mau diapain ya terserah dia.
karena udah aware. Cuman yang dia mau pesan adalah untuk setiap manusia di dunia ini, hargai waktu, hargai perjuangan orang. Terkadang memang omongan itu nggak bisa menjadi bukti untuk sekarang. Tapi kalau misalkan kamu mau bukti yang memang nyata, tunggu waktunya. Oke, sampai sini aja. Thank you.